Kelompok khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pembentukan produk hukum daerah. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Bovendigul, Pastor Hendrikus Kariwop menekankan pentingnya pengembangan iman serta pendidikan pada setiap generasi di Kabupaten Bovendigul. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Saudara dong semua. Senang sekali saya Romana Knesya Informasi dapat kembali menjumpai Anda dalam tayangan Info Digul edisi hari ini Senin 7 Juli 2025. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Dan inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama dan Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Kelompok khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pembentukan produk hukum daerah dalam rapat paripurna lanjutan dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi dan kelompok khusus terhadap rancangan peraturan daerah tentang pembentukan produk hukum daerah dan Raperda tentang pembentukan Badan Pendapatan Daerah. Langkah ini penting untuk memetakan sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal dan harus memastikan bahwa semua potensi pendapatan, baik dari sektor pajak, retribusi, maupun pendapatan asli daerah (PAD) lainnya dapat dikelola secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. Juru bicara kelompok khusus Ian Maruwo Ugagi menegaskan bahwa setelah penetapan peraturan daerah organisasi yang membidangi pendapatan daerah ini, maka pekerjaan pertama yang harus dikerjakannya adalah membuat kajian atau penelitian tentang analisis potensi pendapatan daerah. Dengan adanya kajian ini, maka kita perlu mengetahui potensi pajak dan retribusi yang dapat diperoleh Dinas Pendapatan Daerah melalui semua dinas penghasil dalam setiap tahun berjalan. Peraturan hukum daerah terdiri dari 3 item, yaitu peraturan daerah dalam kurung Perda, peraturan bupati dalam kurung Perbuk, dan peraturan DPRK dalam mengejar percepatan pemecahan masalah di dalam pembangunan daerah guna pelayanan masyarakat yang berdaya serta berhasil guna. Maka kelompok khusus bersependapat Bupati sebagai kepala pemerintahan harus segera menunjuk perangkat daerah yang berkompetensi langsung dengan urgensi substansi persoalan untuk menyusun peraturan bupati. Peraturan bupati ini hanya berlaku 1 tahun berjalan sehingga selanjutnya organisasi yang tunjuk dapat menyusun rancangan peraturan daerah untuk digunakan dalam satu siklus 5 tahun pemerintahan berjalan. Ugagi juga menambahkan menurut kelompok khusus, pembentukan organisasi Dinas Pendapatan Daerah akan lebih tepat daripada pembentukan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bovendigul. Dengan demikian, pasal 2 huruf E garis datar 7 yaitu Badan Pendapatan Daerah tipe C diperbaiki menjadi Dinas Pendapatan Daerah tipe B. Dengan adanya status organisasi yang tinggi akan diikuti dengan tanggung jawab dan fungsi yang lebih besar. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah dalam APBD sebagai lembaga koordinator pembangunan daerah, maka wajib dibentuk satu pejabat setingkat eselon 4 untuk bersama organisasi perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan setiap solusi substansi masalah dan bagian umum serta untuk secara bersama menyusun produk hukum baik peraturan bupati ataupun peraturan
pembangunan daerah ataupun permasalahan dalam masyarakat yang timbul pada waktu yang tepat dan cepat. Kelompok khusus berharap perubahan nomenklatur dan tipe organisasi ini akan berdampak pada peningkatan kinerja dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara maksimal, sekaligus memberikan ruang yang lebih luas bagi inovasi dan optimalisasi penerimaan asli daerah (PAD) di masa mendatang. Tim Liputan Digo TV, Dedi melaporkan. Sementara itu, setelah menetapkan peraturan daerah tentang organisasi yang membidangi pendapatan daerah, kelompok khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul menyatakan bahwa pekerjaan pertama yang akan dilakukan adalah melakukan kajian atau penelitian mendalam terkait analisis potensi pendapatan daerah. Langkah ini penting untuk memetakan sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal dan harus memastikan bahwa semua potensi pendapatan, baik dari sektor pajak, retribusi, maupun pendapatan asli daerah (PAD) lainnya dapat dikelola secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. Juru bicara kelompok khusus Ian Maruwo Hugagi menegaskan bahwa setelah penetapan peraturan daerah organisasi yang membidangi pendapatan daerah ini, maka pekerjaan pertama yang harus dikerjakannya adalah membuat kajian atau penelitian tentang analisis potensi pendapatan daerah. Dengan adanya kajian ini, maka kita perlu mengetahui potensi pajak dan retribusi yang dapat diperoleh Dinas Pendapatan Daerah melalui semua dinas penghasil dalam setiap tahun berjalan. Setelah penetapan peraturan daerah organisasi yang membidangi pendapatan daerah ini, maka pekerjaan pertama yang harus dikerjakan adalah membuat pendapatan daerah. Dengan adanya kajian ini, maka kita dapat mengetahui potensi pajak dan retribusi yang dapat diperoleh Dinas Pendapatan Daerah melalui semua dinas penghasil dalam setiap tahun berjalan. Hugagi juga menambahkan menurut kelompok khusus, pembentukan organisasi Dinas Pendapatan Daerah akan lebih tepat daripada pembentukan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bovendigul. Dengan demikian, pasal 2 huruf E garis datar 7 yaitu Badan Pendapatan Daerah tipe C diperbaiki menjadi Dinas Pendapatan Daerah tipe B. Dengan adanya status organisasi yang tinggi akan diikuti dengan tanggung jawab dan fungsi yang lebih besar. Kelompok khusus berharap perubahan nomenklatur dan tipe organisasi ini akan berdampak pada peningkatan kinerja dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara maksimal, sekaligus memberikan ruang yang lebih luas bagi inovasi dan optimalisasi penerimaan asli daerah (PAD) di masa mendatang. Tim Liputan Digo TV, Dedi melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, sesaat lagi info Digo akan kembali, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id.
Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Terima kasih Bapak Mama dan Saudara dong semua. Kita ke info selanjutnya. Fraksi Gerakan Nasional Indonesia Sejahtera menegaskan bahwa pembentukan Badan Pendapatan Daerah harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna Dewan tentang pandangan umum fraksi-fraksi Dewan dan pandangan umum kelompok khusus. Anggota fraksi Ganis, Cemil Winimal, mengatakan bahwa orientasi pelayanan publik harus menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah dalam melayani masyarakat, karena diyakini bahwa penataan organisasi kelembagaan dalam perangkat daerah adalah salah satu hal yang sangat penting untuk dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Oleh karena itu, pembentukan Badan Pendapatan Daerah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang pendapatan daerah. Jimmy juga mengatakan fraksi Ganis mengharapkan agar dalam membentuk rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Badan Pendapatan Daerah perlu dilakukan evaluasi dan analisis terhadap peraturan-peraturan yang terkait, baik secara vertikal maupun horizontal, agar peraturan-peraturan yang dilakukan terhadap rancangan peraturan daerah ini menjadi dasar dalam merumuskan pembentukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bovendigul. Orientasi pelayanan publik harus menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah dalam melayani masyarakat, karena kami yakin bahwa penataan organisasi kelembagaan dalam perangkat daerah adalah salah satu hal yang sangat penting untuk dilaksanakan sebagaimana upaya pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Oleh karena itu, pembentukan Badan Pendapatan Daerah harus berdasarkan pada peraturan dan undang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang pendapatan daerah. Jimmy juga menambahkan peraturan atau undang-undang yang menjadi dasar dalam merumuskan pembentukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bovendigul, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, meskipun undang-undang ini tidak secara implisit menyebut Badan Pendapatan Daerah atau sejenisnya. Tapi undang-undang ini menyediakan kerangka kerja dan prinsip-prinsip yang secara kuat mendukung bahkan mengarahkan pembentukan badan ini dalam pemerintahan daerah. Peraturan undang-undang tersebut antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Meskipun undang-undang ini tidak secara implisit menyebut Badan Pendapatan Daerah atau sejenisnya, tapi undang-undang ini menyediakan kerangka kerja dan prinsip-prinsip yang secara kuat mendukung bahkan mengarahkan pembentukan badan ini dalam pemerintahan di daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Peraturan pemerintah PP ini adalah landasan utama dalam penataan organisasi perangkat daerah di Indonesia, termasuk pembentukan Badan Pendapatan Daerah Bapeda PP 18 ini juga menjadi acuan teknis dan personal dalam menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang pemerintahan
Selain itu juga peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Peraturan pemerintah ini adalah landasan utama dalam penataan organisasi-organisasi perangkat daerah di Indonesia, termasuk pembentukan Badan Pendapatan Daerah, Bapenda. PP 18 ini juga menjadi acuan teknis dan operasional dalam menindaklanjuti amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Fraksi Ganis berharap dengan pendekatan yang tertib, Badan Pendapatan Daerah dapat menjadi solusi bagi penguatan keuangan daerah tanpa melanggar prinsip good governance. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Anggota DPRK Komisi A Benyamin Anumbon, Ketua Pansus RSUD Bovendigul mendorong pemerintah daerah segera menindaklanjuti rekomendasi hasil investigasi terkait manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bovendigul. Benyamin Anumbon, Ketua Pansus RSUD Bovendigul menyampaikan persoalan di RSUD ini cukup kompleks. Mulai dari tahun 2022, 23, 24, hingga 2025. Masalah terus bermunculan. Bahkan pada tahun ini sudah 3 kali dilakukan rapat oleh mitra kerja Komisi A. Undangan rapat telah disampaikan sebanyak 2 hingga 3 kali, baik melalui Komisi A maupun dalam rapat lintas komisi. Dirinya mengatakan, karena banyak keluhan yang diterima, baik dari masyarakat, pasien, hingga menyangkut honor tenaga kesehatan di rumah sakit. Akhirnya anggota DPRD memutuskan membentuk pansus dan dirinya ditunjuk sebagai ketua. Komisi A bekerja intensif selama 2 hari, melakukan investigasi langsung ke lapangan. Hasilnya telah dirangkum dan dibahas dalam bentuk rekomendasi pansus yang kemudian disepakati bersama. Terkait dengan pansus rumah sakit, memang persoalan rumah sakit ini banyak. Mulai dari 2022, 23, 24 sampai dengan 2025. Pada tahun 2025 nih 3 kali rapat itu dari mitra kerjanya Komisi A. Undang-undang 2-3 kali dari Komisi A, kemudian 2 kali lintas komisi. Karena kami lihat banyak persoalan, entah itu keluhan masyarakat dari pasien, terus tenaga medis, honor maupun ASN. Akhirnya kami dari DPR bentuk pansus dan saya ditunjuk sebagai ketua pansus. Kemudian kami bekerja selama 2 hari. Nah, kami turun investigasi, hasil temuan itu ada berbagai cara yang sudah direkomendasikan di dalam rekomendasi pansus, semua ada 5 item tersebut dan itu disepakati bersama. Kemudian tahapannya sesudah kami habis investigasi, hasilnya itu kami pansus rapat. Kemudian hasilnya disampaikan dalam rapat DPR dan kami sampaikan ke pimpinan. Sesudah disetujui bersama, baru kami paripurna, undang pemerintah untuk paripurna. Harapan saya sebagai ketua pansus, saya berharap pemerintah segera ambil tindakan dalam hal pergantian direktur sesuai rekomendasi pansus, kemudian benahi rumah sakit yang ada. Dirinya juga menegaskan sebagai ketua pansus, pemerintah harus segera bertindak. Salah satunya adalah melakukan pergantian direktur rumah sakit sesuai rekomendasi dan membenahi tata kelola rumah sakit secara menyeluruh. Secara pribadi dirinya sangat prihatin dalam rentang tahun 2024 hingga 2025, angka kematian di RSUD Bovendigul cukup tinggi. Ini juga merupakan bagian dari temuan investigasi pansus yang telah dirangkum secara menyeluruh. Dirinya berharap pemerintah tidak lagi menunda untuk segera mengambil langkah konkret, termasuk mengganti direktur rumah sakit demi perbaikan layanan kesehatan masyarakat di Bovendigul. Selain itu, Benyamin Anumbon juga mengungkapkan bahwa dirinya ditunjuk sebagai ketua pansus untuk rancangan peraturan daerah terkait minuman beralkohol. Sejak tahun 2017 sudah ada perda tentang pelarangan minuman beralkohol, tetapi hingga kini belum ada peraturan bupati tentang turunan teknis dari perda tersebut. Akibatnya aturan ini tidak bisa berjalan maksimal. Karena sudah lebih dari 5 tahun tidak efektif, maka sesuai aturan, perda itu bisa direvisi. Saat ini masuk tahun ke-7, maka anggota DPRD memutuskan mengubah pendekatannya bukan lagi pelarangan total, tetapi pengendalian. Dirinya menegaskan pansus akan bekerja sesuai tugas pokok setelah revisi perda selesai. Para anggota DPRK akan dorong pemerintah daerah untuk menerbitkan perbuk agar pelaksanaannya jelas. Pengendalian minuman beralkohol memang sudah 2017 itu sudah perdanya dibuat dari DPR yang lalu. Kemudian perda turunannya perbuk itu belum ada. Karena kalau turunannya perbuk itu, kalau sudah ada perbuk berarti melewati aturan yang di atas lebih tinggi. Maka belum ada perbuk.
akhirnya kami merevisi. Memang setiap perda yang berjalan selama 5 tahun apabila kami menetapkan dan 5 tahun perda itu tidak berlaku, maka kami DPR akan revisi ulang. Nah, terkait dengan perda pelarangan miras, memang karena sudah 5 tahun berjalan, ini tahun ke-7, tidak salah, ini tahun ke-7 karena tidak. Dirinya menegaskan akan melaksanakan uji publik di beberapa titik agar masyarakat bisa menyampaikan pandangannya. Kalau publik setuju dengan pendekatan pengendalian, maka itu akan didorong. Jika tidak, disusun dan disesuaikan kembali. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama dan saudara dong semua, kita beralih ke berita lainnya. Dalam kunjungannya ke Bovendigul, Pastor Hendrikus Kariwop menekankan pentingnya pengembangan iman serta pendidikan pada setiap generasi di Kabupaten Bovendigul. Setibanya di Bandar Udara Tanah Merah, Pastor Hendrikus Kariwop langsung disambut oleh pemerintah daerah serta masyarakat Kabupaten Bovendigul yang diiringi dengan tarian adat dari suku Wambon, Awuyu, dan Muyu. Adapun tujuan kedatangan Pastor Hendrikus Kariwop ke Kabupaten Bovendigul adalah untuk merayakan 25 tahun tabisan imamatnya di Kampung Wenitip, Distrik Waroko, dan Kampung Minip Tanah, Distrik Minip Tanah. Sebelum melangkahkan kaki ke Kampung Wenitip, Distrik Waroko, Pastor Hendrikus Kariwop menyempatkan diri untuk berjumpa dengan umat Katolik di Paroki Hati Kudus Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul. Dalam pertemuan tersebut, Pastor Hendrikus berpesan tentang pentingnya pengembangan iman bagi kelima suku besar yang mendiami Kabupaten Bovendigul. Dikatakannya bahwa meskipun belum mencapai 100 tahun agama masuk di Bovendigul, namun iman sudah hidup, maka iman tersebut harus dikembangkan terus-menerus dari generasi ke generasi. Kita baru saja belum sampai merayakan untuk daerah Muyu Mandobo ini, wilayah ini belum sampai 100 tahun. Tapi iman sudah hidup. Generasinya tidak banyak, generasi 1-2. Tete nenek masih pakai mereka punya nama asli dan agama asli. Bapak mama baru kenal iman Katolik. Kita berikut anak generasi berikut belum banyak, tapi iman sudah tumbuh, sudah hidup. Maka iman itu harus dihidupi, dikembangkan seterusnya, generasi berikut kepada generasi berikut, supaya iman Katolik, iman Kristiani tumbuh, subur, hidup di wilayah ini. Disampaikannya pula kepada orang tua agar bisa memberikan anak-anaknya ke seminari agar bisa mendapatkan pembinaan sehingga intelektual, moral, dan iman anak-anak bisa terbentuk dengan baik agar bisa melayani di gereja maupun di tempat lainnya. Ditekankannya pula terkait pentingnya pendidikan karena dapat mengubah status terutama dalam pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu kepada orang tua diwajibkan untuk memperhatikan pendidikan bagi generasi berikut agar tidak mengalami ketertinggalan. Tim Liputan, Digul TV, Ones melaporkan. Bapak, Mama, dan saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali. Tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id.
Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Terima kasih Bapak Mama dan Saudara dong semua masih bersama kami. Asisten 3 Setda Kabupaten Bovendigul berharap melalui perayaan 25 tahun Tabisan Imamat Pastor Hendrikus Kariwop dapat meningkatkan iman serta kepribadian yang baik di masyarakat maupun pemerintah. Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Asisten 3 Setda Dominikus Krais Wiwaron menyambut kedatangan Pastor Hendrikus Kariwop yang hendak melaksanakan perayaan 25 tahun Tabisan Imamat di Kampung Winitip, Distrik Waroko pada tanggal 6 Juli 2025 mendatang. Melalui perayaan tersebut, Dominikus berharap agar masyarakat Bovendigul bisa terlayani dan menjadi kuat dalam iman sehingga dapat mendukung jalannya pemerintahan. Sebab pembinaan kepemerintahan bisa berjalan dengan baik kalau didukung dengan iman kepribadian yang baik. Kami pemerintah banyak berharap pembinaan kepemerintahan bisa berjalan dengan baik kalau didukung dengan iman kepribadian yang baik. Iman kepribadian itu bisa dibina lewat gereja. Kami pemerintah berharap pembinaan ini bisa berjalan dan mencapai hasil yang baik. Kami harapkan dengan peristiwa ini Tuhan Yang Maha Kuasa memberi kita penerus-penerus untuk membina iman umat sebagai gembala di gereja. Besar harapan kami dengan peristiwa ini, masyarakat bisa ambil hikmat yang baik, supaya maksud tujuan pembangunan di Kabupaten Bovendigul bisa mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Selain itu, Asisten 3 juga menyampaikan agar melalui perayaan tersebut, para orang tua dapat mendidik anak-anaknya supaya menjadi penerus Pastor Hendrikus Kariwop dalam pembinaan iman umat. Tim Liputan Digul TV, Ones melaporkan. Selain itu, Bapak Mama dan Saudara dong semua, hadirnya sektor pariwisata di Distrik Ninati membawa angin segar bagi masyarakat setempat. Tidak hanya membuka peluang ekonomi baru, geliat pariwisata juga menjadi pemicu kuat dalam menyatukan kembali warga yang sebelumnya tersebar dan jarang berinteraksi. Dengan hadirnya pariwisata di distrik yang berada di wilayah perbatasan, bukan hanya soal pendapatan daerah, tetapi juga sebagai alat pemersatu yang memperkuat identitas dan solidaritas masyarakat. Keindahan alam Ninati, budaya adat yang masih terjaga, serta keramahan masyarakatnya menjadi daya tarik utama. Pastor Fabianus Tutuboy mengatakan, dengan hadirnya pariwisata Ninati bisa diangkat kembali menjadi tempat yang menyatukan banyak orang, karena bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut sejarah, budaya, dan spiritualitas. Potensi wisata di distrik Ninati sangat besar karena wilayah ini masih luas, asri, dan sangat alamiah. Ia juga menekankan pentingnya membangun situs-situs rohani sebagai momen sejarah yang tidak hanya memiliki nilai keagamaan, tetapi juga menjadi ruang rekreasi dan refleksi bagi masyarakat umum. Pertama, ini satu hal yang baik, bahwa
Ninati bisa lagi diangkat kembali supaya menjadi tempat di mana menyatukan banyak orang. Nah, para wisata yang dibangun di sini kan kita memiliki tempat yang masih sangat luas, asri, yang masih alamiah. Jadi kita butuh situs rohani seperti itu sebagai monumen sejarah, maksudnya agama, tetapi juga untuk rekreasi alam begitu dengan budaya yang dipadukan. Karena diharapkan pemerintah dan masyarakat setempat terus bersinergi dalam membangun pariwisata berbasis lokal dengan tetap menjaga kelestarian alam dan nilai-nilai budaya yang ada. Dengan semangat kebersamaan dan keterbukaan, distrik Ninati diyakini mampu menjadi destinasi wisata unggulan yang juga mempererat tali persaudaraan di antara warganya. Dengan semangat gotong royong dan dukungan dari berbagai pihak, masyarakat Ninati optimis bahwa pariwisata dapat menjadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik, baik secara ekonomi maupun sosial budaya. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak, Mama, dan saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, guk bagenep, guk bagenep, nuk bagen. Saya ada Karina, kamu ada Karina, saya ada. Saya Roman Agnesya Bermasi mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.